Yang pertama itu FR pertama itu tentang sifat-sifat cermin baik cekung maupun cembung. Nanti yang keluar yang mana kita tidak tahu gitu ya teman-teman, tapi teman-teman harus mempelajari itu. Jadi sifat-sifat cermin. Yang pertama kita bahas untuk sifat cermin cekung. Cermin cekung itu gambarnya seperti ini teman-teman ya. Yang di depan cermin itu, yang di belakang cermin itu gitu ya. Pembagian ruang yang teman-teman harus pahami antara apa itu cermin dengan fokus itu namanya ruang 1. F itu fokus ya teman-teman, kemudian F dan M itu ruangnya ruang 2, kemudian lebih dari M itu jari-jari kelengkungan teman-teman ya. M itu biasanya disebut juga dengan R atau jari-jari kelengkungan ya, itu lebih dari R nya itu berarti di ruang 3, kemudian ruang 4 nya di belakang cermin gitu ya. Bayangan yang muncul di depan cermin itu namanya nyata, kalau di belakang cermin itu namanya maya. Nah sekarang teman-teman harus bisa memahami ini ya. Jadi sifat-sifat bayangan yang muncul ya ketika cerminnya cekung. Ketika benda dimasukkan di ruang 1, maka maya tegak diperbesar ya. Kemudian titik fokus itu, kalau di titik fokus itu maya tegak diperbesar ya. Ketika ruang 2 itu nyata terbalik diperbesar. Ketika di pusat kelengkungan atau di R atau di M di situ ya, di gambar itu di M bisa, di R bisa, atau kadang-kadang M itu juga disebut R atau jari-jari kelengkungan ya. Itu nyata terbalik sama besar. Ketika di ruang 3 itu nyata terbalik diperkecil. Nah, skemanya seperti apa sih sebenarnya? Nah, kita buatkan simulasinya seperti ini. Misalkan kita buat rumusnya sederhana ini ya, 5 dikurangi B itu letak benda gitu ya. Misalkan ada soal benda diletakkan di ruang 1, maka bayangannya yang muncul adalah bagaimana? Letak bayangannya kan berarti 5 dikurangi 1 gitu ya. Jadi jawabannya 4. Nah 1 menjadi 4. Nah 1 menjadi 4 itu menjadi lebih besar apa lebih kecil? Ya lebih besar, maka pasti diperbesar. Ketika di ruang 1 maka pasti sifat bayangannya diperbesar. Nah tegak diperbesar gitu ya. Khusus untuk yang ruang 1 dan fokus itu pasti tegaknya gitu ya. Sifatnya karena di belakang cermin maka maya gitu. Kalau di depan cermin itu nyata ya. Teman-teman bisa mencoba sendiri. Misalkan masuk bendanya dimasukkan di ruang 2, maka 5 kurangi 2 ketemunya 3. Jadi 2 ke 3 itu pasti diperbesar ya. 2 menjadi 3 diperbesar karena itu pasti di depannya ruang 3 itu di depan cermin, maka pasti nyata dan terbalik. Yang di depan cermin itu pasti terbalik gitu ya. Mudahnya seperti itu. Nah, sekarang kalau sifat cermin cembung, untuk cermin cembung itu teman-teman hanya menghafalkan satu saja. Maya tegak diperkecil. Ya, maya tegak diperkecil. Bayangannya pasti ada di belakang cermin gitu ya. Maka maya tegak diperkecil. Kita kasih contoh begini. Sebuah benda setinggi 1 cm diletakkan di depan cermin cekung, fokusnya 2. Jika benda berada pada jarak 4 di depan cermin, tentukan sifat bayangan yang dihasilkan. Itu opsi pilihan gandanya, silakan teman-teman lihat sendiri. Itu bagaimana cara mengerjakannya? Kita gambar dulu ya. Gambarnya seperti ini, itu ruang 1, 2, 3 kan seperti itu. R itu jari-jari kelengkungan dan ruang 4-nya di belakang cermin. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Di situ fokusnya 2, berarti jaraknya ini 2. Nah, karena fokusnya 2, jari-jari itu 2 kali fokus teman-teman. R atau jari pusat kelengkungan itu 2 kali fokus. Jadi kalau fokusnya 2 maka R-nya pasti 4 gitu ya. Itu gambarnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bendanya kita taruh di mana? Oh, jaraknya 4, berarti pas di R sini. Ya, pas di pusat kelengkungan gitu ya. Nah, karena pusat di kelengkungan maka kita ambil tadi ya, di pusat kelengkungan berarti yang ini. Nyata terbalik sama besar ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E gitu. Berikutnya ada pertanyaan tentang makna dari pembukaan Undang-Undang 45. Makna di sini tidak sama dengan pokok pikirannya teman-teman. Saya tekankan lagi bahwa makna dari pembukaan Undang-Undang 45 per alinianya itu bukan pokok pikiran ya, bukan pokok pikiran. Nah, kita ambil contoh soalnya begini. Kita juga sudah pernah bahas ini di pertemuan lalu ya. Tujuan negara ada pada pembukaan Undang-Undang 45 alinea berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman perlu pahami untuk alinea 1 itu
keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan, itu maknanya seperti itu. Yang kedua itu cita-cita negara Indonesia. Yang ketiga itu pengukuhan pernyataan proklamasi. Yang keempat itu ada tujuan negara, Undang-Undang 45, sistem pemerintahan negara, dan dasar negara. Itu ada di alinea keempat. Nah, itu ya, nanti kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, kalau alinea 3 dan semuanya itu rinciannya seperti apa? Nah, teman-teman bisa baca ini. Saya dapatkan rangkumannya seperti ini. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, itu yang pertama. Itu keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk, ya, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan. Yang kedua, adanya pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Ya, silakan teman-teman sambil dihafalkan. Kemudian pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang keempat, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah, gitu ya, yang pertama. Yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang terakhir, memuat cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini saya kasih warna kuning sebagai perhatiannya. Key-nya, kata kuncinya, kalau alinea kedua itu tentang cita-cita negara Indonesia. Sekarang masuk ke makna pembukaan UUD 45 alinea ketiga. Ya, bunyinya teman-teman juga sudah tahu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sampai seterusnya. Kemudian maknanya apa? Yang pertama, itu adanya motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, adanya keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, ya, dan kehidupan di dunia maupun akhirat. Yang ketiganya ada pengukuhan pernyataan proklamasi, gitu ya. Jadi yang key-nya ada di semuanya key sebenarnya ya, tapi biasanya yang ditanyakan adalah adanya pengukuhan pernyataan proklamasi, gitu. Sekarang masuk ke makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu terkandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi yang pertama itu ada fungsi dan tujuan. Yang paling penting adalah tujuan negara, itu di alinea keempat. Kemudian kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu UUD, ya, ada UUD-nya. Kemudian sistem pemerintahannya juga jelas di pembukaan alinea keempat. Yang terakhir adalah adanya dasar negara. Pancasila masuk di alinea keempat. Guru mengamati Edgar Thiel. Nah, ini ada teman itu yang bertanya ya tentang Edgar Thiel, dan saya kira itu masuk dalam radar ya, kisi-kisi dari P3K, ya. Apa itu kerucut Edgar Thiel ya, bacanya susah sekali, Edgar Thiel. Sebenarnya ini juga sering keluar di SKB kemarin, juga keluar di SKB PGSD kemarin keluar. Saya kasih contoh soalnya seperti ini. Guru mengamati kerucut Edgar Thiel. Menurut Anda apa yang harusnya dilakukan guru setelah mengamati kerucut tersebut? Apakah A lebih selektif memilih media pembelajaran, B lebih selektif memilih media konkret daripada abstrak, yang C lebih banyak sifatnya mengingat, yang D lebih menekankan aspek psikomotorik anak, yang E lebih fokus pada proses daripada hasil, gitu ya. Oke, teman-teman perlu tahu dulu untuk kerucut Edgar Thiel itu seperti ini. Jadi daya serap atau daya serap dari anak itu ada presentasinya. Ya, ketika anak hanya diajari membaca, maka yang diingat hanya 10%. Ya, ketika diajari untuk mendengarkan, maka sampai di 20%. Sampai 20%. Ketika ditambahkan dengan media, baik gambar, diagram, video, demonstrasi, itu sampai 30%, gitu ya.
Kemudian ditambah lagi ketika diajak terlibat dalam diskusi, kemudian presentasi, penyajian, itu sampai 50 dan 70%. Ya, keterlibatan itu mendukung daya ingat dari siswa. Kemudian ketika melakukan simulasi, kemudian mengerjakan hal-hal yang nyata atau berbuat, maka itu sampai di 90% daya ingatnya. Ingat sekali gitu ya. Jadi dari awal itu yang dipelajari hanya konsep verbalnya. Kalau secara verbal maka hanya sampai di sekitar 30%, 20%, kalau visual sampai 30%, kalau terlibat sampai 70%, dan sampai kalau berbuat sampai 90%. Itu intinya seperti itu. Jadi dalam penyajian materi apapun, guru harus sampai ke tahap berbuat atau melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Ini pembelajaran konvensional zaman dulu ini ya, hanya membaca, mendengarkan gitu ya. Kemudian kalau ini sudah menggunakan media bisa gambar, diagram, video, film, audio dan sebagainya, itu masuk di sini. Kemudian demonstrasi juga masuk di sini. Ini keterlibatan, ini termasuk pembelajaran proses ya. Terlibat dan berbuat ini pembelajaran proses gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalau yang A lebih selektif memilih media, kalau media saja tadi sampai hanya di 30% ya. Kalau selektif memilih media konkret daripada abstrak, itu juga sampai di 30%, karena itu masuknya di media. Lebih banyak sifat mengingat, itu hanya 10-20%. Kemudian lebih menekankan aspek psikomotorik anak, itu bagus sih tapi kurang spesifik ya. Jadi lebih fokus pada proses daripada hasil gitu ya, prosesnya semuanya ya, baik menggunakan media dan lain-lain sampai ke keterlibatan. Itu nanti hasilnya lebih efektif. Maka jawaban yang paling benar adalah opsi E. Next, berikutnya lagi itu tentang simbol-simbol dari Pancasila. Jadi bukan pengalamannya saja ya, tapi juga mengenal simbol-simbol Pancasila dan juga artinya gitu ya. Teman-teman juga perlu memahami ini ya, sebagai bekal besok yang mau berangkat ya. Nah, kita mulai dari yang pertama itu sila 1 dulu ya, itu lambangnya adalah bintang. Sila 1 lambangnya bintang. Nah, lambang bintang tersebut memiliki makna sebuah cahaya. Bintang kan bercahaya teman-teman ya. Itu artinya dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia ya. Kemudian di latar belakang atau backgroundnya dari bintang tersebut warnanya hitam ya, artinya lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segala di muka bumi gitu ya. Kemudian rantai emas itu sila 2. Makna rantai dalam simbol tersebut, bentuknya rantai itu kan ada 2, ada persegi dan lingkaran gitu ya. Yang persegi itu laki-laki, yang lingkaran itu perempuan. Jadi kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar manusia, laki-laki perempuan, ada timbal baliknya gitu ya. Oke, simbol Pancasila ketiga itu pohon beringin ya. Pohon beringin itu melambangkan persatuan Indonesia, di mana pohon beringin itu kan daunnya lebat, juga akarnya juga menjulur ke bawah itu ya, dari daun itu ya, dari ranting-rantingnya itu tujuannya adalah tempat berteduh. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman gitu ya. Kemudian pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, akar bagian bawah itu kuat gitu ya. Itu menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Makanya di situ silanya adalah persatuan Indonesia. Nah, sulur-sulur pada pohon beringin itu melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda itu ya, sulur-sulur itu ya. Oke, jadi artinya meski berbeda-beda mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Jadi teman-teman harus menghafalkan masing-masing makna gitu ya. Kemudian yang keempat itu kepala banteng gitu ya. Kepala banteng itu melambangkan sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa dipilih itu banteng? Banteng itu punya sifat unik, yaitu hewan sosial ya, suka berkumpul, bergerombol. Nah, saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat, sulit diserang lawan. Nah, jadi lambang kepala banteng tersebut
menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, diskusi, mufakat gitu ya. Makanya cocok dengan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada musyawarahnya di situ, sama dengan banteng yang berkerumpul gitu ya, berkumpul. Yang kelima adalah padi dan kapasnya. Padi dan kapas itu melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bertahan hidupnya. Padi itu kan makanan ya, jadi pangan gitu ya. Sedangkan kapas itu kan pakaian gitu ya. Maka padi dan kapas itu simbol dari ketersediaan pangan dan pakaian. Manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman karena adanya pangan dan pakaian. Jadi setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Jadi terpenuhnya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman harus menghafalkan ini. Oke, next berikutnya itu tentang kecepatan jarak dan waktu. Untuk memahami kecepatan jarak dan waktu, itu silahkan teman-teman pelajari dua soal di bawah ini gitu ya. Silahkan disimak. Nomor 9, Bino berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Hilman berangkat dari kota A ke kota B sama dengan kecepatan 50 km per jam pada pukul 8. Jika Bino ingin berpapasan dengan Hilman ya, pada jarak 56 km dari kota A, maka Bino harus berangkat pukul berapa? Ini susul menyusul ya. Ini sama-sama dari kota A ke kota B itu susul menyusul. Kalau susul menyusul diminta untuk mencari waktu miliknya si Bino, berangkatnya jam berapa, saya buatkan rumus sederhananya begini. Selisih waktu itu rumusnya adalah S itu jarak terakhirnya tadi, 56 km tadi ya, jarak bertemu tadi, dari kota awalnya, startnya. Dikalikan V2 kurangi V1. Kecepatan kedua, kecepatan Hilman dikurangi kecepatan Bino. V1 kali V2 yang bagian bawah. Maka selisih waktunya ketemunya 56, itu tadi 56 kan jarak bertemu tadi. 50 dikurangi 40, 40 kali 50 yang bagian bawah. Jadi jawabannya 56 kali 10 per 40 kali 50. Kalau dikecilkan, 56 per 200 ya kan. 10-nya bisa dicoret dengan 0 di belakang 50 itu 50, 0-nya dicoret berarti 56 per 40 kali 5. 40 kali 5 kan 200. Nah, kalau dikecilkan lagi, dibagi 4 ketemunya 14 per 50 jam. Ini masih dalam bentuk jam. Jadi selisih waktunya 4 per 50 jam. Supaya mudah kita ubah ke menit. Jadi 14,50 jam itu ternyata 16,8 menit. Caranya bagaimana? Ya kalikan saja 60, jadi 14 per 50 kali 60. Ingat ya, 14 per 50 kali 60. Nanti hasilnya 16, sekian jam. 16, sekian menit. Gitu. Ini saya tulis 16,8 menit. Jadi selisihnya adalah 16,8 menit. Nah, maka Bino harus berangkat jam berapa? Jadi kan Bino itu Hilmannya jam 8, selisihnya lebih dulu Bino kan, lebih dulu Bino maka dikurangi. Jam 8 dikurangi 16,8 menit. Ketemunya ternyata 0743. 0743,2 ini tidak usah ditulis, jadi kita bulatkan saja. Jadi 0743. Jawabannya B. Oke, next nomor 10. Nah, ini tadi kasusnya kalau yang nomor 9 tadi susul menyusul dengan waktu berbeda, diminta untuk mencari waktu. Mencari waktu si A. Sekarang yang kedua nomor 10 itu kasusnya begini. Surya berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Dedi berangkat dari kota B ke kota A, kecepatannya 50 km per jam. Artinya kan berpapasan pada pukul 8.00. Jika Surya ingin berpapasan dengan Dedi pada jarak 56 km dari kota A dan jarak AB itu 106 km, maka Surya harus berangkat pada pukul berapa? Nah, ini maksudnya itu berpapasan tapi waktu keberangkatannya berbeda. Oke, kita ambil nih. Ini jarak pertama ini kok dari jarak kota A ke titik pertemuan. 56 ya.
Jarak kota A ke titik pertemuan. Maka jarak keduanya berapa? Jarak keduanya itu jarak kota titik pertemuan ke kota B. Kan total jumlah jaraknya 106. Kalau jarak pertamanya 56, maka jarak keduanya adalah 50 km. Iya kan? Kalau di total kan itu 106 kan. Selanjutnya, coba perhatikan bahwa waktu yang ditempuh oleh si Dedi atau T2, Dedi itu 2, kalau 1 itu Surya gitu ya. Waktu untuk yang ditempuh si Dedi kan rumusnya S dibagi V. Nah, mencari T kan S per V. S-nya adalah 50, V-nya adalah 50. Jadi 50 per 50 nilainya kan 1 jam. Jadi ketemunya nanti jam 9 kan. Jadi waktunya itu si Dedi itu berarti 1 jam ketika berpapasan. Oke. Nah, kita kan tahu rumus waktu berpapasan dengan waktu berbeda kan rumusnya S dikurangi V1T, V1 tambah V2. Nah, kita masukkan angkanya. T2 tadi ketemu 1 jam. Nah, S-nya jarak totalnya 106, V1-nya 40, T-nya selisih waktu. Selisih waktu itu T kecil itu. Per V1 tambah V2, 40 tambah 50 gitu ya. Kalau di total yang 40 tambah 50 kan jadi 90 kan itu. Ya kan? 90 pindah ruas, 90 kali 1. Nah, di bawah itu pembagian pindah ruas jadi kali. Jadi 1 kali 90 nilainya 90. Yang sebelah kanan 106 dikurangi 40T. Sekarang pindahkan ruas, jadi negatif 40T itu pindah ke kanan jadi positif 40T kan. 90-nya pindah ke kiri jadi 90, min negatif 90 ya. Jadi 40T sama dengan 16 gitu kan. Maka T-nya berapa? 16 per 40. Satuannya apa? Jam. Supaya enak kita jadikan menit saja, dikalikan 60 saja. Jadi 16 per 40 kali 60 nilainya 24 menit. Nah, 24 menit itu selisih waktu antara si Surya dan si Dedi. Si Surya dan si Dedi. Jadi kalau si Dedi berangkat jam 8, maka si Surya berangkat jam berapa? Ya jam 8 dikurangi 24 menit, ketemunya jam 7 lebih 36 menit. Next berikutnya itu tentang jenis-jenis paragraf. Jadi teman-teman harus memahami itu persuasi, argumentasi, eksposisi dan sebagainya, deskripsi itu ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat ciri-cirinya seperti apa, teman-teman bisa tonton video berikut ini. Next nomor 17. 17 sampai akhir ini adalah request. Kak, ini saya bingung untuk menentukan mana termasuk jenis paragraf apa, apakah narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Ini sudah saya carikan soal. Misalkan ini soalnya begini, Paman baru saja selesai membersihkan halaman depan di ruang tamu. Dilihatnya Adi Beni sedang belajar. Paman menyapa mereka dengan ramah. Paman lalu masuk lewat pintu depan. Paragraf di atas adalah jenis paragraf apa? Nah, pilihan gandanya A sampai E itu kalian harus paham benar-benar apa yang membedakan antara narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Yuk kita cari ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri narasi itu yang penting ada tokoh dan alur ceritanya. Tokoh dan alur ceritanya. Ingatnya dia kalau narasi ada tokoh, ada alur ceritanya. Alur ceritanya maksudnya alur waktu. Ada waktunya, itu penting. Ada waktu setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Ini penting itu narasinya. Kalau deskripsi itu menggambarkan suatu objek melibatkan pengamatan. Jadi nanti bentuknya ada suatu benda atau objek nanti digambarkan lebih, digambarkan dipecah-pecah lagi, dipecah-pecah lagi, digambarkan lebih serius lagi bentuknya pengamatan. Oke. Kalau argumentasi itu cirinya adalah pendapat dan yang kedua adalah meyakinkan pembaca. Jadi ada pendapat, ada meyakinkan pembaca akan pendapatnya itu. Paragraf argumentasi, argumen artinya pendapat. Yang eksposisi itu kata kuncinya itu bentuknya hanya informasi. Intinya tentang fakta. Jadi kalau ada paragraf isinya adalah kumpulan fakta-fakta, maka itu namanya paragraf eksposisi. Kalau kumpulan pendapat disertai dengan data dan untuk meyakinkan itu tadi argumentasi, bedanya letaknya di situ ya. Kemudian yang last terakhir itu persuasi, itu ada isinya tentang ajakan. Ajakan itu kalian bisa lihat di bagian terakhir dari paragraf. Oke, kalimat terakhir di paragraf itu biasanya letaknya di situ.
Yuk kita cek sekarang, mana ini? Paman baru saja selesai. Nah, paman ini apa? Paman ini tokoh. Tokoh ya. Baru saja selesai baru saja. Ini baru saja dan lalu. Ya kan? Jadi ada alur waktunya. Ini ada alur waktu. Maka ini adalah paragraf narasi. Ya kan mudah sekali kan membedakannya? Oke. Ke nomor 18. Ini termasuk paragraf apa? Coba. Buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Itu iya apa benar? Iya, itu namanya, ini definisinya kita tulis lagi. Ini yang ini kalimat pertama kalian lihat. Buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Ini kan fakta. Yang kedua, buah pepaya mengandung protein, serat. Nah, ini juga fakta. Kandungan vitamin C buah pepaya, imunitas tubuh, ini juga fakta. Mengandung flavonoid menjaga kesehatan, ini juga fakta. Jadi semua di paragraf ini mengandung fakta semua. Nah, karena mengandung fakta semua, maka ini disebut paragraf eksposisi. Ini berupa seputar informasi fakta ya. Informasi ini kan hanya informasi, itu fakta. Nah, ini jangan lupa ini tetap dipasang supaya nanti mudah. Perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalkan kamus, buku, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjamnya untuk dibaca di rumah. Dengan banyak membaca, tentunya kita akan memperoleh banyak pengetahuan. Jadi seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Nah, ini yang ini loh. Ini tuh persuasi ya. Dari mana ini? Ini kan ajakan. Seharusnya kita memanfaatkan. Nah, jadi kalimat-kalimat itu diarahkan untuk mengajak supaya kita itu memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar, gitu ya. Next, soal berikutnya. Masih hal dalam menentukan jenis paragraf ya. Tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang, dan akarnya. Daunnya berbentuk duri, batangnya tebal berlapis lilin, akarnya tumbuh panjang dan berserabut-serabut. Paragraf di atas termasuk jenis paragraf apa? Nah, kita cek sekarang. Ini tadi ciri-cirinya kita tulis dulu. Nah, coba dilihat ini kan tumbuhan kaktus ini pertama. Kemudian kita jelaskan daunnya bagaimana, batangnya bagaimana, akarnya bagaimana. Nah, ini termasuk ciri paragraf deskripsi. Ya. Jadi dijelaskan detail, dijelaskan. Apa yang tampak dari panca indera kita, dari tumbuhan kaktus itu dijelaskan dengan detail. Ini namanya paragraf deskripsi. Terakhir, ini tentang masih dalam hal jenis-jenis paragraf ya. Kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan di setiap bentuk kegiatan. Sikap saling menghargai antar warga sekolah merupakan kunci utama. Nah, ini paragrafnya termasuk apa? Ini tadi ciri-cirinya kita pasang dulu supaya nanti mudah untuk menganalisa. Oke, kita lihat ini. Kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suasana belajar. Harus dipupuk agar ini kan pendapat ya. Ini pendapat. Dalam hal ini partisipasi seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Ini data-data yang dikumpulkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan di setiap bentuk kegiatan. Ini juga data. Jadi saling menghargai antar warga sekolah merupakan kunci. Nah, ini. Saling menghargai antar warga sekolah merupakan kunci utama. Jadi ini adalah yang pertama itu pendapat, yang kedua ini upaya meyakinkan. Supaya kita itu harus saling menghargai. Tiada pendapat, ada upaya untuk meyakinkan pembaca. Ini namanya paragraf argumentasi. Nah, cukup sekian teman-teman. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti dan mohon maaf jika ada salah-salah tulis, salah-salah pembahasan mungkin ya, karena semuanya itu kan kita kan berbeda, kadang beda pandangan.
tapi saya sudah semaksimal mungkin untuk memperbaikinya ya dengan berbagai fakta ya tentunya.